pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Seperti biasanya, coba ketua kelas sebelum memulai pelajaran, anggap pimpin doanya terlebih dahulu. Tangan di atas meja. Mari teman-teman sebelum belajar kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau hadir semua berarti semuanya sehat. Semuanya sehat, semuanya baik-baik saja. Baiklah, untuk menanamkan sikap nasionalisme, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba berdiri dulu semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
Iya betul Cika. Terlalu banyak makan asam. Siapa lagi ada yang tahu? Gusti apa Gusti? Banyak makan cabai. Iya betul Gusti, karena terlalu banyak makan cabai. Siapa lagi yang bisa? Saya Bu, karena makan tidak pernah cuci tangan. Iya, Ali benar. Betul yang dikatakan Ali. Karena makan itu tidak pernah mencuci tangan. Tangannya itu ketika makan masih kotor. Itu adalah yang dapat menyebabkan sakit perut. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati video pembelajaran dan melalui penjelasan guru tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia, siswa dapat menganalisis penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia dengan benar. Dengan berdiskusi secara berkelompok melalui penugasan, siswa dapat mengidentifikasi penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia dengan benar. Dengan mengamati iklan, media cetak, dan elektronik, siswa dapat menganalisis informasi yang didapat dari iklan dengan tepat. Setelah melihat contoh iklan, media cetak, dan elektronik, siswa dapat menyimpulkan informasi yang didapat dari iklan dengan tepat. Baiklah anak-anak, Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Video pembelajaran ini berisi tentang penyebab dan gangguan sistem pencernaan pada manusia. Ibu harapkan semuanya siswa di kelas ini dapat menyimak video pembelajarannya dengan benar supaya mengetahui apa saja yang menyebabkan penyakit gangguan sistem pencernaan pada manusia. Kenapa ya? Kita bisa seperti Ini kok gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bob? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bob. Hehehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencer. Kata dokterku, seseorang yang diare mengandung air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biasanya, dokter menyuruh aku minum Oralin. Oralin adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah apa-apa, Bob. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas,
penyakit yang lebih ngeri, namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, agak mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan. Misalnya, batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bob. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bob. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bob. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihan tidak terjaga. Boleh jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Baiklah anak-anak, bagaimana? Senang menonton video pembelajarannya? Senang, Bu. Ya, setelah menonton video pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Gangguan sistem pencernaan pada manusia itu ada 6. Yang pertama adalah diare. Diare adalah gangguan sistem pencernaan pada manusia yang diakibatkan oleh kontaminasi bakteri atau keracunan makanan. Makan sesuatu di saat yang tidak tepat. Contohnya, makan makanan pedas di saat perut sedang kosong, atau alergi terhadap makanan tertentu. Seseorang dikatakan mengalami BAB apabila BAB-nya itu lebih dari 3 kali per hari dengan tekstur feses yang encer. Umumnya, gejala diare dapat disertai dengan, coba Cika, dibaca Cika, nomor 1 apa? 1. Rasa ingin buang air besar. 2. Mual dan muntah. 3. Perut melilit. 4. Perut terasa tidak nyaman. Nah, itu adalah gejala dari diare. Sekarang, yang kedua, gangguan sistem pencernaan yang kedua. Gangguan sistem pencernaan yang kedua yaitu adalah sembelit. Frekuensi
Umumnya sembelit itu dapat disebabkan oleh, coba Gusti, dibaca Gusti, faktor sembelit. 1. Kebanyakan minum susu. 2. Kurang makan serat. 3. Tidak aktif bergerak. 4. Kurang minum air. Ya, itu adalah faktor dari sembelit. Namun sembelit itu dapat dicegah dan diatasi dengan cara 1. Dengan makan makanan berserat seperti buah pepaya dan sayuran hijau. Yang kedua, dengan mengkonsumsi air mineral atau air putih yang cukup. Dan yang ketiga, dengan cara aktif bergerak atau rutin berolahraga. Sekarang, gangguan pencernaan yang ketiga adalah dispepsia atau MAH. Dispepsia umumnya disebabkan oleh iritasi dan pengikisan pada dinding lambung, atau orang awam lebih akrab menyebutnya dengan istilah MAH. Faktor gaya hidup dan pola makan yang buruk, contohnya seperti makan tidak tepat waktu, suka menunda-nunda makan, merupakan faktor dari penyebab sakit MAH. Selain itu, karena obat-obatan tertentu atau karena gangguan kesehatan tertentu dapat menyebabkan dispepsia ini atau MAH ini. Nah, yang sekarang coba Tika dibaca dispepsia. Gejala dispepsia, Cika. Salah Tika. 1. Kembung. 2. Mual. 3. Bersendawa. 4. Daya bawah dan perut merasa tidak nyaman. Nah, itu adalah gejala umum dari dispepsia. Sekarang yang keempat, gangguan sistem pencernaan yang keempat, yaitu usus buntu. Gejala dari penyakit usus buntu. Usus buntu adalah karena peradangan pada appendix atau umbai cacing. Yang seperti di video tadi itu, appendix itu umbai cacing atau usus buntu. Hal ini disebabkan karena usus buntu atau umbai cacing itu tersumbat oleh tinja, benda asing, oleh kanker atau karena infeksi. Gejala umum dari penyakit usus buntu, coba Wangga dibacakan. 1. Nyeri dekat pusar. 2. Mual. 3. muntah. 4. Demam. 5. Susah kentut. 6. Nyeri saat kencing. 7. Perut kram. 8. Tidak nafsu makan. Ya, benar, itu adalah gejala dari penyakit usus buntu atau appendix. Sekarang gangguan sistem pencernaan yang kelima. Yang kelima itu adalah gastritis. Gastritis merupakan gangguan pencernaan yang diakibatkan oleh iritasi dan peradangan pada dinding lambung yang mengakibatkan dinding lambung merasa sakit, muntah kronis, stres. Penggunaan obat radang jangka panjang dapat menyebabkan gejala dari gastritis ini. Coba Edo, gejala umum dari gastritis dibacakan Edo. 1. Mual. 2. Muntah. 3. Perut kembung. 4. Sakit perut. 5. Kurang nafsu makan. 6. Perut terasa terbakar. Nah, ini adalah gejala dari gastritis. Sekarang gangguan sistem pencernaan yang keenam. Yang keenam itu adalah ambeien atau wasir. Ambeien atau wasir merupakan gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di lubang anus. Umumnya penyebab dari ambeien itu adalah
Ya, yang kedua tadi itu adalah mengejar terlalu keras dan lama. Adanya darah yang keluar saat BAB merupakan gejala atau tanda dari ambeien atau wasir. Ambeien atau wasir dapat menyebabkan seseorang merasa takut untuk BAB. Mengapa takut? Karena ketika BAB itu kita mengeluarkan BAB itu keras. Jadi seseorang yang terkena ambeien itu takut untuk BAB. Namun menahan BAB justru akan memperparah keadaan dari ambeien ini. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah ambeien yaitu dengan cara satu, dengan cara makan makanan berserat, kedua minum air putih yang cukup atau minum air mineral yang cukup, dan yang ketiga berolahraga secara teratur. Baiklah anak-anak, kalau kita sakit, contohnya sakit diare atau sakit sembelit tadi, sakitnya itu supaya sembuh harus diapakan? Harus diobati. Iya benar, harus diobati. Sakitnya itu harus diobati yaitu dengan cara mengkonsumsi atau minum obat. Ya, ini adalah contoh dari iklan, yaitu iklan berdasarkan medianya. Iklan itu ada dua jenis, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Ini adalah contoh dari iklan media cetak. Iklan media cetak itu biasanya ditemui di baliho. Ini adalah yang pertama, ini adalah baliho. Nampak anak? Itu adalah baliho. Yang kedua ada di koran atau surat kabar. Selain itu, iklan juga bisa ditemui di tabloid. Sekarang iklan yang kedua, tadi kan ibu bilang iklan ada dua, yang satu elektronik, yang kedua cetak. Sekarang siapa yang pernah melihat iklan ini? Ya, biasanya Wanda melihatnya di mana, Adi? Di TV. Iya betul, di televisi. Ini adalah namanya iklan media elektronik. Iklan media elektronik ini biasanya selain bisa dijumpai di televisi, bisa juga kita jumpai atau kita temui melalui radio atau melalui internet. Melalui internet biasanya di YouTube. Pernah nonton YouTube? Iklan di YouTube? Nah, itu adalah iklan media elektronik. Coba Wanda dibaca yang di prolog ini. Wanda, iklan di prolog coba dibaca. Sembelit. Ini di prolog dibaca Wanda. Edo saja Edo, coba dibaca Edo. Sembelit. Sembelit yang dibiarkan dapat menyebabkan Penyakit lain yang lebih serius. Sekarang coba Firman, iklan di apa? Dibaca Firman. Mengurangi frekuensi buang air besar, meredakan rasa mulas dan sakit perut. Ini adalah mikrolog. Ini untuk mengobati apa anak-anak? Katanya tadi pernah nonton di televisi. Untuk mengobati penyakit sembelit. Kalau dia apa? Untuk mengobati penyakit diare. Enterostok ini enterostok dewasa dan enterostok anak juga untuk mengobati penyakit diare. Jadi iklan itu dibuat agar masyarakat mau membeli suatu produk, agar produknya itu bisa dipasarkan. Maka iklan itu dibuat semenarik mungkin. Seperti ini kan menarik dan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Baiklah anak-anak, ada yang ingin ditanyakan?
jamu biji. Bu, benarkah kita sering makan jamu biji bisa menyebabkan usus? Tidak benar, itu hanya pendapat orang saja itu. Yang menyebabkan dari usus buntu itu karena usus buntu itu tersebab oleh tinja, oleh benda asing, kanker atau karena infeksi tertentu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Bu. Ya, Nika, Pak Nika. Bu, kalau saya diare 2 kali dalam sehari, apakah disebut dengan diare? Bukan Nika, itu bukan dikatakan diare. Seseorang dikatakan mengalami diare jika frekuensi buang air besarnya itu lebih dari 3 kali per hari dengan tekstur feses ringan. Kalau baru 2 kali berarti itu bukan termasuk diare. Baiklah anak-anak, sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan lembar soal evaluasi kepada kelompok. Ya, kelompoknya itu sudah Ibu bagi. Satu kelompok itu ada yang terdiri dari 3 orang, ada juga yang 4 orang. Duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya anak-anak. Ya, Bu. Baiklah, LKPD-nya di sini yang akan dikerjakan adalah LKPD kelompok. Disebutkan di sini penyakitnya sudah disebutkan dan penyebabnya apa? Penyebab dari diare itu apa? Sembelit itu apa? Usus buntu itu apa? Mah itu apa saja penyebabnya ya? Jangan lupa di kelompoknya ini ditulis namanya masing-masing ya. Satu kelompok ya. Ini adalah kelompok pertama. Ini adalah kelompok kedua dan yang ini adalah kelompok ketiga. Ini untuk yang kelompok pertama ya. Ini untuk yang kelompok kedua. Jangan lupa ditulis namanya ya. Ada yang mengalami kesulitan anak-anak? Tidak, Bu. Ya, coba dikerjakan dulu ya. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan LKPD kelompoknya selama 10 menit ya. Yang mana yang belum paham ya, Dor? Oh, ini usus buntu. Tadi kan sudah dijelaskan usus buntu itu penyebabnya apa saja ya. Nah, tolong ditulis di sini. Di sini temannya juga ya, bantu ya karena ini adalah kerja kelompok. Semuanya mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Iya, ini kan diare. Penyebabnya apa saja ditulis di sini ya. Kemudian juga tulis penyebabnya apa, usus buntu penyebabnya apa, mah penyebabnya apa.
Teman yang lain dibantu juga ya. Ini kan kelompok ketiga, oke? Harus 4 orang yang mengerjakannya. Juga kelompok pertama, sama-sama 3 orang mengerjakannya ya. Gantian juga boleh nulisnya kan, karena sudah kelompok. Di gantian juga boleh nulisnya. Ini sembelit, faktor penyebabnya itu karena apa? Ayo anak, waktunya sisa sebentar lagi ya, cepat dikerjakan ya. Waktunya sudah hampir habis. Cepat tulisnya. Jadi tulis. Ada mengalami kesulitan, kelompok kedua. Sudah selesai ya, tidak apa. Tunggu ya untuk kelompok 1 dengan kelompok ketiga belum selesai. Tunggu dulu temannya.
Sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah. Baiklah, kalau sudah selesai waktunya juga sudah habis. Sekarang Ibu ingin perwakilan dari setiap kelompok ke-1, kelompok kedua, atau kelompok ketiga untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Coba untuk perwakilan kelompok pertama, Edo maju bacakan ke depan. Diare keracunan makanan, alergi makan. Diare penyebabnya keracunan makanan, alergi makan tertentu, makan makanan yang pedas saat perut sedang kosong. Kedua, sembelit penyebabnya kebanyakan minum susu, kurang makan makanan berserat, tidak aktif bergerak, kurang minum air putih. Yang ketiga, usus buntu penyebabnya Yang lain bentar ya. usus buntu tersumbat oleh tinja, benda asing karena infeksi. Keempat, MAS penyebabnya gaya hidup dan pola makan yang buruk, obat-obatan hingga masalah kesehatan tertentu. Iya benar, ini adalah kelompok hasil kerja kelompok pertama. Jawabannya benar karena kelompok pertama sudah menjawab dengan benar. Coba kita kasih tepuk tangan kelompok pertama. Silakan Bu Edo. Sekarang kelompok kedua yang maju. Diare penyebabnya keracunan makan makanan, alergi makan tertentu, makan makanan yang pedas saat perut sedang kosong. Sembelit penyebabnya kebanyakan minum susu, kurang makan makanan berserat, tidak aktif bergerak, kurang minum air putih. Usus buntu penyebabnya usus buntu tersumbat oleh tinja, benda asing, kanker, atau karena infeksi. MAS penyebabnya gaya hidup dan pola makan yang buruk, obat-obatan hingga masalah kesehatan tertentu. Iya benar, jawabannya adalah benar. Jadi kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Anak-anak coba dipersilakan kepada kelompok ketiga. Wangga dibacakan ke depan, Wangga. Diare penyebabnya keracunan makanan, alergi makan tertentu, makan makanan yang pedas saat perut kosong. Sembelit penyebabnya kebanyakan minum susu karena kebanyakan makan cabai. Usus buntu penyebabnya usus buntu tersumbat oleh tinja, benda asing, kanker, atau karena infeksi. MAS penyebabnya gaya hidup dan pola makan yang buruk, obat-obatan hingga masalah kesehatan tertentu. Tunggu dulu ya. Jadi untuk kelompok ketiga ini jawabannya sudah hampir betul. Tapi untuk gangguan sistem pencernaan yang sembelit ini, kebanyakan minum susu itu memang benar, sudah benar penyebab dari sakit sembelit. Tapi kalau karena kebanyakan makan cabai itu bukan penyebab dari sembelit. Kebanyakan dari makan cabai itu adalah penyebab dari sakit diare ya. Coba duduk, Wangga. Terima kasih ya untuk kelompok ketiga. Baiklah anak-anak, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang belum dipahami? Kalau sudah paham semuanya, sudah jelas semuanya, Ibu akan membagikan LKPD individu kepada
tanggalnya ya. Hari ini tanggal 29. Yang RKPD keduanya ini juga RKPD pribadi ya. Masing-masing satu orang mengerjakan. Ini nanti adalah jenis iklan dan tulis informasi yang bisa ditemukan dari iklan. Sudah paham anak-anak tentang petunjuknya? Sudah, Bu. Kalau sudah paham, Ibu akan membagikan RKPD ini. Tapi sebelumnya RKPD yang kelompok itu kumpulkan dulu ke depan masing-masing. Jadi untuk iklan, mengungkap informasi tentang iklan ya. Jangan lupa tulis juga namanya, kelasnya ya. Ya, dikerjakan ya. Informasi yang ditemukan dari iklan ini apa ya? Ini tulis nama saja ya. Kalau yang perlu ditulis tanggalnya ini tanggal 29 ya. 29 Agustus tahun 2022. Selesai. Saya kan tulis semuanya dari 1, 2, 3, 4, 5 semuanya ditulis jawabannya ya. Ini juga. Ya. Tentang iklan, informasi yang ditemukan dari iklan itu apa? Iya, ini juga selesaikan dulu. Nomor 4 apa? Selesaikan nomor 4, nomor 5,
tulis ya. Sudah selesai enggak? Nah, kalau belum selesai, diselesaikan dulu. Tadi
pembelajaran berakhir pada pukul 12. Yang lainnya disimak ya. 30. Udah, jadi Seringkali Bu Guru mengingatkan untuk membawa bekal pada siswa yang tidak ingin berkantin. Pada pukul 11.00 Pak Guru Tika berbunyi, ia tidak fokus belajar. Jika merasa perutnya sakit, melilit dan nyeri ulu hati. stop Gusti. Jadi dari peristiwa yang sudah Gusti baca tadi, hal apa yang bisa menyebabkan hal itu bisa terjadi? Jawaban Gusti apa Gusti? Jawaban Gusti apa nomor 1 jawabannya? Yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Jika sakit karena makan tidak teratur sehingga lambungnya kosong, padahal lambung tetap bekerja meski perut kosong sehingga akan menghasilkan asam yang berlebihan menyebabkan dinding lambung iritasi. Iya betul, itu adalah jadi yang menyebabkan jika sakit perut karena tidak makan secara teratur sehingga lambungnya kosong. Padahal lambung itu akan tetap bekerja meskipun perut sedang kosong sehingga akan menghasilkan asam yang berlebih dan menyebabkan dinding lambung itu menjadi iritasi. Nah coba sekarang yang nomor 2, Tika, baca Tika soalnya. Kita pernyataan di bawah ini. A. Kurang makan makanan berserat. B. Dada bawah atau turun bagian tidak nyaman. C. Kurang aktif bergerak. D. Pola makan yang buruk. E. Kebanyakan minum susu. Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan 3 penyebab dari penyakit sembelit? Ya jawabannya apa Tika? Penyebab dari sembelit nomor 2. Kurang makan berserat. 2. Kurang aktif bergerak. 3. Kebanyakan minum susu. Iya itu adalah penyebab dari sakit sembelit. Yang pertama itu kurang makan makanan berserat. Yang kedua itu tidak aktif bergerak atau tidak aktif berolahraga. Dan yang ketiga itu karena kebanyakan minum susu. Nah sekarang untuk yang soal nomor 3. Coba nomor 3 itu. Pak Anies sering makan makanan yang pedas. Suatu hari Pak Anies mengalami BAB lebih dari 3 kali per hari dengan tekstur pes yang dingin. Pada saat BAB, Pak Anies sering mengejar terlalu keras dan lama. Dari pernyataan di atas, penyakit apa yang bisa dialami oleh Pak Anies? Ya jawabannya itu apa? Penyakit apa yang bisa dialami oleh Pak Amir? Diare dan ambeien. Iya, yang ketiga itu benar, diare atau ambeien. Karena Pak Amir itu mengejar terlalu keras dan lama. Dan sekarang yang nomor 4. Coba nomor 4, Cika, baca Cika soalnya dan jawabannya. Ya, nomor 4. Sayur hijau dan buah-buahan merupakan makanan yang baik untuk pencernaan manusia. Apabila kurang makan sayur dan buah-buahan, kita akan mudah terkena 2 penyakit gangguan pencernaan, yaitu menjelaskan alasannya. Ya apa? Gangguan pencernaannya 2 ya, apa saja? Jawaban Cika apa? Ambeien dan sembelit. Alasan salah. Oh iya, jadi Cika itu jawaban Cika adalah ambeien dan sembelit. Jawabannya salah itu tidak benar ya. Tapi ambeien dan sembelit karena sayuran hijau dan buah-buahan merupakan makanan yang berserat sehingga dapat
gejala dari penyakit gastritis. Ya udah, kalau semuanya sudah kita bahas, Ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini bahwa gangguan sistem pencernaan pada manusia itu ada 6. Yang pertama tadi diare, yang kedua sembelit, yang ketiga emah, yang keempat radang usus buntu, yang kelima gastritis, dan yang keenam itu adalah ambeien atau wasir. Kalau sudah selesai, coba dikumpulkan dulu. Baiklah anak-anak, Ibu ingin mengingatkan bahwa semuanya di kelas ini harus selalu menjaga kesehatan agar bisa terhindar dari gangguan sistem pencernaan dengan cara 1. Selalu makan makanan yang bernutrisi, makan sayur-sayuran hijau, makan buah. Jangan lupa juga harus selalu berolahraga secara teratur. Untuk apa kita selalu menjaga kesehatan? Supaya kita bisa terhindar dari segala macam penyakit. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah paham, jangan lupa ya, setelah pulang dari sekolah ini nanti sore atau malam, jangan lupa pelajarannya itu diulang kembali. Supaya apa? Supaya tidak lupa dengan apa yang sudah dipelajari hari ini. Baiklah, ketua kelas, coba sebelum pulang kita pimpin doanya terlebih dahulu. Tapi Ibu harapkan kepada kalian itu untuk mengemaskan perlengkapannya terlebih dahulu. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Masih ada yang belum jelas dari materi tadi? Sudah, Bu. Oh, sudah jelas ya. Tadi ada berapa penyakit pada gangguan sistem pencernaan pada manusia? Ada berapa? 6. Apa saja tadi? Ambeien, diare, emah, Gastritis, ya, usus buntu, dan sembelit. Penyebab dari diare tadi apa? banyak memakan makanan yang pedas. Iya betul. Apa lagi? Iya betul. Apa lagi? Iya, itu bisa juga penyebab dari diare. Kalau sembelit, penyebab dari sembelit tadi itu apa? Sembelit itu kan namanya, istilah lainnya konstipasi atau susah buang air besar. Apa penyebabnya? Makan tidak teratur. Apalagi? Sembelit itu karena apa? Kebanyakan minum susu. Apalagi? Tidak
adik-adik itu terlalu lama dan keras. Selain itu, karena kurang makan makanan yang banyak mengandung serat. Selain itu, karena kurang berolahraga secara teratur. Sudah jelas semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, yang diingatkan lagi jangan lupa ya untuk mengulang kembali pelajaran di rumah. Supaya apa? Supaya ingat. Ya, supaya ingat apa yang sudah dipelajari. Supaya apa yang sudah dipelajari itu tidak lupa. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Perlengkapannya sudah dikemaskan? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, sebelum pulang kita itu baca doa terlebih dahulu.